Pagi masih basah oleh embun ketika Hasan mengangkat tenda kiosnya di sudut pasar. Udara dingin bercampur aroma anyir ayam segar yang baru saja ia potong sebelum subuh. Pisau besar berkilat di tangannya, bergerak lincah membelah daging dengan presisi seorang pedagang berpengalaman. Para pelanggan mulai berdatangan, ibu-ibu membawa kantong belanja, warung-warung kecil mengisi stok harian mereka. Senyum Hasan ramah, suaranya lantang menawarkan harga terbaik, sementara tangannya tak pernah berhenti bekerja. Namun, di balik kesehariannya yang tampak biasa, desas-desus buruk sudah mulai beredar, preman-preman baru telah muncul, menuntut uang keamanan lebih besar dari sebelumnya. Beberapa pedagang memilih tutup lebih awal kemarin, takut menjadi sasaran berikutnya. Di kejauhan, sekumpulan pria berbadan kekar berjalan santai di antara kios-kios, seolah pasar ini milik mereka. Langkah mereka berat, sorot mata penuh ancaman, dan setiap orang yang melihat langsung menunduk. Hasan tetap di tempatnya, mengeratkan pegangan pada pisaunya tanpa mengurangi senyum di wajah. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan bekas luka di pelipis, berhenti tepat di depan kiosnya. Tanpa basa-basi, ia menjatuhkan selembar kertas kusut ke atas tumpukan ayam segar Hasan. Mulai hari ini, setorannya naik, suaranya datar tapi tajam, mengiris lebih dalam dari bilah pisau manapun. Hasan mengangkat pandangan, matanya bertemu dengan mata sang preman. Sesaat sunyi menggantung di antara mereka, hanya suara pasar yang tetap riuh, seolah dunia belum sadar bahwa badai baru saja dimulai. Hasan meremas kertas kusut itu di tangannya. Angka-angka di atasnya terlalu besar, bukan hanya sekadar kenaikan, tapi perampokan terang-terangan. Matanya tetap terkunci pada pria berbekas luka di pelipis, yang kini tersenyum miring, seolah menantang reaksi darinya. Beberapa pedagang di kios sebelah mulai mengintip, sebagian besar pura-pura sibuk, takut terseret dalam urusan yang bisa berakhir buruk. Namun Hasan tak bergeming, urat di pelipisnya menegang, tapi suaranya tetap tenang saat ia berkata, "Aku sudah bayar seperti biasa. Tidak ada alasan untuk menaikkan." Tawa kasar meledak dari bibir preman itu, menggema di antara deretan lapak. "Bukan urusanmu alasan apa, bayar, atau kiosmu tak akan utuh besok pagi." Ia mencondongkan tubuh, suaranya kini lebih rendah, lebih beracun. "Kami beri waktu 2 hari. Kalau kau masih keras kepala, pasar ini akan mengingat namamu sebagai cerita lama." Hasan merasakan napas panas preman itu di wajahnya sebelum pria itu berbalik, melangkah pergi bersama kelompoknya, seakan baru saja menjatuhkan vonis tanpa perlu pengadilan. Hasan menghela napas panjang, tapi bukan karena takut. Matanya menatap lurus ke depan, tangan perlahan mengendur dari kepalan. Ia tahu, kali ini tak bisa hanya diam. Ketika malam turun dan kios-kios mulai menutup, ia berjalan melewati gang sempit di belakang pasar, mendatangi tempat yang selama ini jarang ia kunjungi. Di sebuah warung kecil yang remang-remang, seorang pria tua duduk dengan kepala tertunduk, jarinya mengetuk meja kayu dengan ritme pelan. Pak Karim, mantan tentara yang kini menjual sayur, mengangkat wajahnya saat Hasan duduk di seberangnya. Mereka saling berpandangan tanpa sepatah kata pun, hingga Hasan akhirnya berbisik pelan namun tegas, "Aku butuh bantuan." Pak Karim tidak langsung menjawab. Ia mengamati Hasan dengan mata yang dulu menyaksikan terlalu banyak pertempuran. Jari-jarinya berhenti mengetuk meja, dan keheningan di antara mereka menjadi lebih berat dari udara di dalam warung yang sesak aroma tembakau. "Kau tahu apa yang kau minta?" Suaranya serak, nyaris seperti geraman. Hasan menelan ludah, bukan karena ragu, tapi karena beban yang baru saja ia letakkan di atas meja. "Aku tahu, dan aku tak bisa membiarkan mereka merampas lebih banyak." Pak Karim menyandarkan tubuh ke kursi, menghela napas panjang. Dari sudut ruangan, seorang wanita dengan celemek kusut, Ayu, pemilik warung itu, melirik tanpa berkata-kata. Ia sudah mendengar desas-desus tentang para preman yang semakin menjadi. Mata tajamnya berpindah ke Hasan, lalu ke pria tua di depannya. "Kalau kalian mau melakukan sesuatu," suaranya dingin, "jangan buat ini hanya tentang balas dendam. Pasar ini butuh lebih dari sekadar perlawanan." Hasan menoleh ke arahnya, mendapati sorot mata yang bukan sekadar khawatir, tapi juga menyimpan bara yang sama. Ia mengangguk, bukan hanya pada Ayu, tapi juga pada tekad yang semakin tumbuh dalam dirinya. Pak Karim akhirnya bergerak. Ia meraih gelas kopinya, meneguknya perlahan sebelum meletakkannya kembali dengan bunyi berdenting pelan. "Baik," katanya lirih, tapi penuh makna. "Tapi kita tak bisa hanya mengandalkan kemarahan.
Mereka punya kekuatan, kita butuh cara. Hasan mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, malam ini, perang telah dimulai. Hasan berjalan keluar dari warung dengan langkah berat, pikirannya penuh strategi yang baru saja mereka bahas. Langit malam menumpahkan kegelapan di atas pasar Tanah Abang, tetapi bagi Hasan, ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Di belakangnya, Pak Karim dan Ayu menyusul, wajah mereka sama-sama tegang. Tak ada lagi jalan mundur. Di sebuah sudut pasar yang telah sepi, mereka berkumpul dengan beberapa pedagang lain yang diam-diam bersedia melawan. Rudy, tukang potong ayam yang bertubuh kekar, berdiri dengan lengan bersedekap. Wajahnya keras, tetapi sorot matanya menunjukkan kesetiaan. Aku sudah lihat sendiri apa yang mereka lakukan ke kios-kios lain, katanya pelan. Aku tak bisa diam lagi. Yang lain mengangguk setuju. Tak ada yang berbicara lantang, karena mereka tahu telinga preman ada di mana-mana. Pak Karim melangkah ke depan, suaranya rendah tapi tajam. Kita tak bisa bertarung seperti mereka. Preman hanya mengandalkan kekuatan dan ketakutan. Kita akan gunakan sesuatu yang lebih tajam. Ia menunjuk ke arah deretan lorong pasar yang sempit, tempat para preman sering berpatroli. Mereka menguasai terang, kita ambil bayangan. Kita buat mereka tak nyaman. Kita buat mereka ragu. Malam itu, rencana dimulai. Hasan dan yang lain bergerak dalam gelap, mencoret-coret tembok dengan peringatan untuk para preman, merusak tanda-tanda wilayah mereka, bahkan menyebarkan selebaran anonim yang memperingatkan pedagang agar tidak lagi menyerah pada tekanan. Setiap sudut pasar mulai berubah, bukan lagi tempat di mana ketakutan merajalela, tetapi medan perang yang sunyi. Namun, perang seperti ini tak bisa berlangsung lama tanpa balasan. Dan Hasan tahu, mereka tak akan menunggu lama sebelum para preman membalas dengan lebih kejam. Fajar baru saja merayap di ufuk ketika Hasan mendengar langkah-langkah berat mendekat. Suara itu berbeda dari hiruk-pikuk pagi biasanya. Ini bukan pedagang yang menata barang dagangan atau pelanggan yang mencari harga terbaik. Ini suara perburuan. Ia berdiri di balik tumpukan peti kayu, menatap ke arah yang tak ingin dilihatnya. Sekelompok preman, lebih banyak dari sebelumnya, berjalan menyusuri lorong pasar dengan wajah mengeras. Di depan mereka, seorang pria bertubuh besar melangkah dengan kesabaran yang mengerikan. Gino si tangan besi telah turun langsung. Di antara kios-kios yang masih sepi, Hasan melihat Rudy bersandar di lapaknya, tangannya mengepal di sisi tubuh. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap Hasan tahu, mereka harus bersiap. Gino berhenti tepat di depan kios Hasan, tangannya terangkat perlahan sebelum menghantam. Meja kayu dengan tinju sebesar batu. Ayam-ayam potong berjatuhan ke tanah, bercampur dengan debu dan sisa air. Aku sudah bosan dengan permainan ini, suaranya serak, seperti batu yang saling bergesekan. Kalian pikir bisa menyentuh wilayahku tanpa balasan. Hasan melangkah maju, detak jantungnya menggema di dadanya. Ini bukan wilayahmu, katanya, suaranya lebih tenang dari yang ia rasakan. Pasar ini milik semua orang yang bekerja di sini. Kami tak akan tunduk lagi. Tawa Gino meledak, tetapi matanya tetap dingin. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tinjunya. Hasan menghindar tepat waktu, tetapi suara benturan daging dengan tulang terdengar jelas di belakangnya. Ia menoleh Rudy jatuh, darah merembes dari sudut bibirnya. Kemudian, pasar yang masih setengah tidur berubah menjadi arena pertempuran. Preman-preman lain menerjang ke depan, tetapi Hasan dan beberapa pedagang yang sudah bersiap tak mundur. Rudy bangkit dengan cepat, mencabut pisau potongannya, sementara Pak Karim melangkah keluar dari bayangan dengan sepotong kayu di tangannya. Gino menyeringai. Akhirnya, bisiknya, permainan sesungguhnya dimulai. Teriakan pertama pecah seperti pecahan kaca, mengoyak ketenangan pagi. Pasar Tanah Abang yang biasanya terbangun oleh suara pedagang kini berubah menjadi medan perang. Preman-preman Gino bergerak cepat, tubuh mereka seperti bayangan besar yang menelan kios-kios di sepanjang lorong. Hasan menjejak tanah, menghindari pukulan yang hampir menghantam rahangnya. Ia merunduk, meraih sekop kecil yang tergeletak di samping peti ayam, lalu mengayunkannya ke arah pria bertubuh kekar di depannya. Benturan keras terdengar, cukup untuk membuat lawannya terhuyung. Di sisi lain, Rudy sudah bertarung dengan dua orang sekaligus. Pisau potongnya bergerak cepat, bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk memberi luka yang mengingatkan lawannya agar tak meremehkan.
Darah mulai bercipratan di tanah berbatu pasar. Pak Karim bertarung seperti prajurit tua yang tak pernah melupakan cara menghadapi lawan yang lebih besar. Pukulan-pukulannya terukur, setiap serangan mengenai titik lemah, membuat beberapa preman jatuh sebelum sempat membalas. Tapi Gino tetap berdiri tegak di tengah kekacauan itu, seperti raja yang menyaksikan pasukannya bergerak. Senyumnya tidak pudar, bahkan ketika beberapa anak buahnya tumbang. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ia melangkah maju dan meraih Hasan dengan cengkeraman besi. Dalam sekejap, napas Hasan terhenti, jari-jari Gino mencengkeram lehernya dengan kekuatan mengerikan. "Sekarang kau tahu kenapa mereka menyebutku tangan besi," bisiknya, suara itu seram seperti ancaman maut. Hasan meronta, tetapi kekuatan pria itu seperti baja. Pandangannya mulai kabur, udara semakin tipis. Dari sudut matanya, ia melihat Ayu, yang selama ini diam di balik bayangan, meraih sesuatu dari meja warungnya, panci besar berisi minyak goreng bekas yang masih panas dari semalam. Dalam satu gerakan yang cepat dan tanpa ragu, Ayu melemparkan cairan panas itu ke arah Gino. Pria itu meraung kesakitan, melepaskan Hasan seketika. Jeritan kemarahan memenuhi pasar saat Gino tersungkur, wajahnya terbakar minyak. Preman-preman yang masih berdiri mulai panik melihat pemimpin mereka jatuh. Pak Karim mengambil kesempatan itu, berteriak lantang, "Sekarang!" Hasan, yang baru saja menghirup udara segar kembali, tahu apa yang harus dilakukan. Ia melangkah maju, mendekati Gino yang kini menggeliat di tanah. "Pasar ini bukan milikmu," katanya, suaranya dingin dan tegas. "Dan mulai hari ini, kau tak punya tempat di sini." Para preman yang tersisa saling berpandangan, ketakutan mulai menguasai mereka. Satu persatu, mereka mundur, melarikan diri ke lorong-lorong sempit, meninggalkan pemimpin mereka yang masih mengerang kesakitan. Pasar kembali sunyi, hanya terdengar napas berat para pedagang yang baru saja memenangkan perang. Hasan menoleh ke arah orang-orang yang berdiri di sekelilingnya, wajah-wajah yang selama ini takut, kini dipenuhi harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa bebas. Namun, di balik kemenangan ini, ia tahu satu hal pasti, pertarungan belum selesai. Preman selalu kembali, tapi kali ini, mereka tak akan menemui pasar yang sama. Sisa malam berlalu tanpa kepastian. Hasan berdiri di tengah pasar yang porak-poranda, napasnya masih berat, dadanya naik turun. Bau anyir darah bercampur aroma minyak panas masih menggantung di udara. Di kakinya, Gino menggeliat, wajahnya melepuh, tetapi kemarahan di matanya belum padam. Preman-premannya telah kabur, tapi Hasan tahu ini belum berakhir. Pak Karim mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Jangan beri dia kesempatan bangkit," suaranya pelan tapi tegas. Hasan menatap pria tua itu, lalu berjongkok di samping Gino. "Dengar baik-baik," katanya, suaranya tak lagi bergetar. "Kau tidak punya tempat di sini. Jika kau atau orang-orangmu kembali, kami tak akan hanya mengusir. Kami akan memastikan kalian tak bisa berdiri lagi." Gino tak menjawab, hanya menggeram, sebelum akhirnya terseret pergi oleh dua petugas keamanan pasar yang akhirnya muncul setelah semua selesai. Mereka tak pernah berani melawan, tapi sekarang, dengan preman utama tersungkur, mereka mengambil peran yang seharusnya. Pasar mulai kembali hidup perlahan. Beberapa hari kemudian, matahari kembali menyinari kios-kios, dan kali ini, tanpa bayangan ancaman di sudut-sudut pasar. Hasan memotong ayam seperti biasa, tangannya kembali lincah, tapi hatinya lebih ringan. Rudy tertawa dengan beberapa pelanggan, bekas luka di wajahnya menjadi tanda kemenangan. Ayu tetap di warungnya, tetapi kini lebih banyak orang mampir, mengucapkan terima kasih dengan cara sederhana, membeli lebih banyak makanan darinya. Pak Karim duduk di bangku kayu, mengamati semua yang terjadi dengan mata yang tak lagi menyimpan beban masa lalu. Para pedagang mulai bekerja tanpa rasa takut. Tak ada lagi yang berbisik ketakutan tentang uang keamanan, tak ada lagi yang menutup kios lebih awal karena ancaman. Mereka telah mengembalikan pasar ini kepada pemilik sejatinya, orang-orang yang bekerja keras setiap hari. Hasan menghela napas panjang, menatap sekeliling. Ini bukan kemenangan yang mudah, dan mungkin bukan yang terakhir. Tapi untuk saat ini, mereka telah merebut kembali tempat mereka. Pasar Tanah Abang bukan lagi milik preman. Kini, pasar